Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arzaki. Saya di sini sebagai aktor perwakilan dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 7. Perkenalkan, nama saya Intan Andini, saya bertugas sebagai editor. Nama saya Andika Fesa. Nama saya Putri. Nama saya juga Andika Fesa. Tujuan kami adalah ingin mengetahui sejarah perkembangan Islam yang disampaikan oleh para wali dan juga melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Dan tujuan kami memilih makam Mbah Sinuwun adalah ingin mengetahui lebih jelas tentang kisah dan silsilah Mbah Sinuwun. Salah satu situs yang termasuk sejarah di Indonesia di Tanah Jawa, salah satunya adalah Mbah Hisamuddin yang ada di dekat wetan ini, merupakan sifat yang berhubungan dengan Lamongan. Beliau adalah para keturunan dari Mbah Kanjeng Sunan Ampel. Keturunannya sangat banyak, yaitu Sunan Derajat, Sunan Malik Ibrahim, dan ada saudara Mbah Sinuwun yaitu Mbah Zainal Abidin Demak. Kanon dari sementara informasi itu antara Mbah Sinuwun dengan Mbah Sunan Derajat berbeda ibu. Sebelum terdeteksi namanya, masyarakat memanggilnya Mbah Sinuwun. Jadi mana tersebut merupakan sebutan masyarakat sebelum ada kejelasan nama asli sekitar tahun 1960 sampai 1998. Itu baru ada kejelasan itu yang pertama dari beberapa Pak Kiai yang mengadakan pertemuan di dekat rumahnya Bapak Kiai Ridwan. Dari pertemuan para kiai tersebut, awam memberikan kejelasan bahwa yang disebut Mbah Sinuwun itu nama aslinya adalah Hisamuddin. Kemudian dari pertemuan para kiai itu dijelaskan bahwa haulnya bertepatan pada bulan Rabiul Tsani, atau orang Jawa biasa menyebutkan Maulud II, yang jatuh pada tanggal 14 dan 15 Hijriah pada tahun 2023. Itu insya Allah bertepatan pada tanggal 29 Oktober. Pemerintah Kabupaten Lamongan ini juga menggali sejarah terkait dengan kebesarannya. Beliau itu ada hubungan erat dengan Lamongan karena dia erat yang menjadi Bupati di Lamongan adalah santri kinasi Mbah Kanjeng Sunan Giri, yaitu Mbah Lamong, yang mendapat gelar Surajaya yang diabadikan dengan nama Stadion Surajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antara situs yang ada di Lamongan yaitu makam yang ada di dekat desa dekat kota. Situs ini dulu masyarakat Lamongan dan khususnya masyarakat dekat ini memanggilnya adalah Mbah Sinuwun. Di peziarah di sini, ini kalau ziarah nanti ziarah Mbah Sinuwun, karena namanya saat itu yang melekat di masyarakat itu adalah Mbah Sinuwun. Sekitar tahun 1967 ini ada kejelasan nama. Kejelasan nama itu disampaikan oleh beberapa kiai, beberapa orang-orang sepuh yang berada di wilayah Lamongan ini mengadakan pertemuan di rumahnya Bapak Kiai Ridwan, Mbah Yai Ridwan. Di antaranya ada Mbah Yai Ridwan sendiri, kemudian Mbah Yai Ibrahim juga. Ya. Jadi sekitar tahun 1967 ada pertemuan para yai sepuh di rumahnya Mbah Yai Ridwan di dekat sini. Dari pertemuan beliau, di antaranya yai itu tadi ada Mbah Yai Usman Al-Safi di Dinding Surabaya. Itu adalah abahnya Yai Asrori yang beliau adalah pendiri dari Majelis Zikir Rahimah. Kemudian ada Yai Masyhur dari wilayah Balang, ada Yai Khairul Huda dan Yai Sepuh yang ada di Lamongan saat ini. Dari pertemuan beliau ini
beliau mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa yang disebut Mbah Sinun itu tadi itu adalah sesungguhnya namanya adalah Mbah Syekh Isamuddin. Jadi sejak tahun itu, pertemuan para yai itu ada kejelasan bahwa yang situs ini yang disebut masyarakat Mbah Sinun itu namanya adalah Isamuddin, dan beliau adalah putra dari Mbah Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Keberadaan beliau di wilayah sini ini merupakan tugas yang dilaksanakan oleh beliau dari Mbah Kanjeng Sunan Giri. Beliau adalah salah satu di antara santri kinasihnya Mbah Kanjeng Sunan Giri. Nah, saat itu Mbah Kanjeng Sunan Giri dalam rangka syiar Islam ini menugaskan beliau di sebelah barat Kedaton Kasunanan Giri, berarti di wilayah Lamongan, meliputi dari berbagai banyak kecamatan, di antaranya Kecamatan Dedet, Belaga, Karangbinangun, Tikum, Tunggang Bau, dan juga di wilayah kecamatan sekitar Lamongan. Itulah di antara keberadaan beliau di wilayah sini itu dalam rangka mengemban tugas dari Mbah Kanjeng Sunan Giri. Kemudian ternyata disinergikan dengan pemerintahan Kabupaten Lamongan. Ternyata beliau itu di samping melaksanakan tugas dari Mbah Kanjeng Sunan Giri itu, yang syiar Islam itu, beliau ternyata juga termasuk menjadi penasihat Bupati Lamongan. Jadi struktur pemerintahan Kabupaten Lamongan di saat itu kalau nggak salah bupatinya yaitu Kanjeng. Dulu itu nyebutnya bupati itu Kanjeng. Kanjeng itu Mbah Lamo. Beliau mendapatkan gelar yang kita kenal bersama, yang diabadikan menjadi nama stadion, yaitu Surojo. Nah, kapasitas beliau di dalam struktur pemerintahan Kabupaten Lamongan itu, beliau menjadi penasihat dari Bupati Lamongan. Itulah sekilas terkait dengan keberadaan beliau, Mbah Sinun atau Mbah Syekh Isamuddin, yang merupakan situs di wilayah Lamongan yang bisa saya sampaikan. Oke, apa lagi? Kalau terkait dengan meninggalnya, ini yang Bapak ketahui bahwa dari pertemuan para yai itu di samping memberikan kejelasan nama, ini juga sekaligus kholnya. Maka mungkin khol ini ada hubungannya dengan kelahiran itu tadi. Jadi kholnya ini ditetapkan oleh beliau para yai itu tanggal 14, 15 Rabiul Tsani, atau orang Jawa mengatakan Maulud Loro. Ada Maulud Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Jadi acuannya kalau sekarang ini mengadakan khol itu menggunakan kalender Hijriah, yaitu tanggal 14, 15 Rabiul Tsani. Karena menggunakan kalender Hijriah, yang perubahannya itu tidak sama dengan Masehi, Masehnya mengikuti. Pada tahun ini, insya Allah pelaksanaan khol tanggal 14-15 Rabiul Tsani itu bertepatan pada tanggal 29 Oktober tahun 2023. Mungkin dengan adanya kholnya ini, itu mungkin bisa juga itu diartikan bahwa itu adalah kelahiran dari Mbah Syekh Isamuddin. 431 tahun dasar. Ya, apalagi? Ya, kalau terkait dengan silsilah, ini cukup banyak bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, di antara yang dijual bebas juga ada. Tetapi tidak semua data atau buku-buku yang beredar itu memuat secara komplit. Karena menurut informasi dari para yai-yai itu tadi, jadi yang kita kenal ya, ada putra Mbah Raden Ahmad Sunan Ampel itu, di antaranya itu adalah Mbah Raden Qasim atau Mbah Kanjeng Sunan Derajat. Kemudian Mbah Maktum Ibrahim, Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian Mbah Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Dan ada lagi beberapa putri dari beliau yang cukup banyak sampai bisa baca di dalam buku-buku yang ada. Terus kemudian di antara putranya yang lain dari Mbah Sunan Ampel itu adalah Mbah Isamuddin ini. Kemudian ada lagi Mbah
Zainal Abidin, yaitu yang berada di wilayah Demak, Jawa Tengah. Jadi ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Hisamuddin ini beda ibu dengan Mbah Kanjeng Sunan Derajat. Sampean kalau kepingin lebih tahu, ini sampean bisa membaca dari literatur yang ada yang bisa didapatkan di buku-buku yang ada yang beda. Selain itu ya. Kalau Mbah Raden Rahmat ke atas itu sudah bisa kita ketahui bersama ya. Beliau adalah putra dari Mbah Ibrahim Asmorokondi yang ada di Palang Tuban, dan seterusnya ke atas sampai Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menurut data itu, para wali songo ini khususnya Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel ini adalah keturunan dari Baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaian kita semua sebagai warga Lamongan harus bangga kalau kita ini ada situs dari keturunan Baginda Nabi yang ada di wilayah. Oke, terus ini tidak ada. Saat Bapak masih kecil sudah tidak ada seperti ini. Pesan apa saja yang telah dikatakan selama masa? Nah itu, sampai bisa baca di buku itu ya, ada ya. Itu di halaman berapa itu ada itu. Dari mau selalu itu. Ya. Dari mana awal mula mas? Ya itu tadi. Jadi kalau ini ada hubungannya dengan ya. Data-data terkait dengan kewalian ini memang di zaman Belanda itu banyak yang katakan hilangkan supaya ngomong Jawa ini gauru seperti itu teman-teman nih banyak data-data yang tidak diketahui, termasuk Bapak sendiri ini prosesnya mencari data dari berbagai macam sumber, termasuk dari Ampel, termasuk dari Derajat, dari Giri, ini pun terkait dengan data itu terbatas sekali. Tapi Bapak juga mendapatkan informasi bahwa di sebagian perpustakaan di luar negeri, di Kairo misalnya atau di Den Haag, itu ada yang terkait dengan sejarah para wali atau sejarah lainnya. Jadi kita sangat terbatas untuk mengetahui itu karena ada hubungannya dengan politik Belanda di zaman itu. Saya kira itu nanti. Sambut. Oke.